Menjadikan usaha jamur sebagai ide usaha untuk mencari sumber rezeki yang seringkali kita dibuat kebingungan dengan cara pembuatannya. Di sini bagi siapapun yang membudidayakan jamur, khususnya jamur bonggol jagung seperti ini, pasti mengalami pertumbuhan jamurnya. Selalu ada perbedaan setiap kali kita membuatnya, baik dari segi jumlah hasil jamurnya, bentuk dan bobotnya, serta besar dan kecilnya. Padahal dengan memakai metode yang sama dari yang sebelumnya yang mungkin bahkan pertumbuhannya itu bagus, tapi ketika kita membuat setelahnya bahkan hasilnya itu berubah. Jadi tidak sama, sedangkan proses dan penerapannya caranya sama. Lalu apa kira-kira penyebab serta solusinya, dan apakah hal seperti itu adalah wajar? Ya tentu itu adalah hal yang sangat wajar. Bahkan kejadian seperti ini tidak hanya dialami pembudidaya jamur bonggol jagung seperti ini, melainkan semua pembudidaya pasti mengalaminya, baik dari jamur merang, jamur tiram, dan sebagainya. Di video kali ini saya akan sharing lebih terbuka supaya teman-teman jadi bos lebih menguasai teknik pembuatan jamur bonggol jagung seperti ini dengan sebaik-baiknya. Faktor yang membuat teman-teman kebingungan kenapa hasil jamurnya bisa berubah-ubah di sini terletak dari medianya ataupun bonggol jagungnya. Ini seringkali teman-teman tidak pernah terfikirkan sebelumnya bahwa media ini sangat mempengaruhi kepada pertumbuhan jamur yang teman-teman akan membuatnya. Nah, di sini yang harus teman-teman hindari agar pertumbuhannya itu tidak berubah-ubah itu adalah dari bonggol jagungnya. Harus memilih yang tua ketika dipanen. Nah, masalahnya ketika kita terlalu fanatik kepada bonggol jagung yang tua ketika dipanen, maka kita juga akan kesulitan mendapati bonggol jagung yang seperti itu. Karena terkadang kita mencari sesuai dengan keadaan di mana bonggol jagung tersedia. Ini bonggol jagungnya, ini fresh, hanya saja ini terlalu muda. Jadi ini sebetulnya tidak cocok ketika dijadikan media. Ya mungkin teman-teman sebelumnya membuat dengan bonggol jagung yang istilahnya sudah waktunya panen ya, atau jagung itu ketika dipanen itu sudah tua teman-teman. Jadi ada yang tanggung itu yang masih muda. Ini contohnya yang tanggung yang masih muda. Jadi ini sebetulnya nggak bisa dijadikan media. Nah ini ketika dipaksa ini akan tidak begitu maksimal kepada pertumbuhan jamur. Hanya saja kita tetap bisa untuk menguasai media dengan apa adanya. Misalkan mendapati bonggol jagung yang muda seperti ini ya kita tetap harus bisa membuatnya atau mengelolanya. Nah ketika keadaannya bonggol jagung yang fresh itu teman-teman tidak usah dijemur, dibiarkan di dalam kumbung seperti ini dengan terbuka. Biarkan ini uapnya menghilang terlebih dahulu. Misalkan pagi menaruh bonggol jagungnya, nanti sore baru teman-teman bisa menaruh yang namanya starter. Jadi seperti itu ya. Di sini saya tetap membuat 2 kumbung seperti ini. Sekalipun saya akan tahu hasilnya ini tidak akan sesuai, tapi tetap saya akan membuatnya karena bonggol jagungnya saya dapati ya seperti ini. Jadi tetap harus bisa dimaksimalkan. Tapi intinya penguasaan cara pembuatan starter, pencampuran starter, menguasai teknik membaca cuaca, itu tetap bisa menghasilkan jamur yang pertumbuhannya bagus. Nah kekurangan bonggol jagung yang muda seperti ini itu kan kurang, ibaratnya kurang terlalu dini lah untuk bonggol jagungnya. Jadi ketika dipaksa itu
proses fermentasi atau pelunakan medianya atau pembusukan itu sangat sulit. Beda halnya dengan bonggol jagung yang sudah tua. Jadi di situ teman-teman letak hasil jamur yang selalu berbeda-beda. Makanya semua di pembudidaya, tidak hanya di jamur bonggol jagung seperti ini, semua di jamur merang maupun jamur tiram itu tergantung juga dari pembuatan bibitnya. Karena otomatis setiap kali membeli atau membuat bibit itu semuanya tidak akan pernah sama untuk mendapatkan hasil. Hanya saja semua pembudidaya punya perhitungan dan strateginya masing-masing. Sekalipun hasilnya tidak sama, itu tetap bisa untuk mendapatkan hasil sebagai sumber penghasilan di setiap harinya. Makanya faktor yang paling mempengaruhi itu sebetulnya dari medianya. Karena kalau jamur bonggol jagung seperti ini kan tidak menggunakan bibit, melainkan menggunakan starter. Jadi pembibitannya itu melalui proses pencampuran starter langsung ke dalam medianya. Beda halnya dengan jamur yang saya sebut tadi. Itu pembibitannya itu menggunakan cara lain ya, atau cara khusus. Nah, di sini cara pembuatan bibitnya itu kan melalui starter seperti ini. Jadi ini menggunakan starter pupuk 1 kilo dengan MPK 2 on, teman-teman. Untuk ukuran kumbung 4 meter, karena ini bonggol jagungnya fresh atau masih muda. Ini tidak boleh terlalu banyak pupuk karena bisa fatal ke pertumbuhan jamurnya. Jadi ini seperti yang saya sebutkan, mengandalkan perolehan dari bonggol jagungnya. Jadi ini terbantu tidak dari starternya, melainkan alami dari bonggol jagungnya. Jadi ini cukup menjadikan bibit di dalam bonggol jagung itu supaya maksimal ya. Jadi mungkin cara seperti ini teman-teman sudah paham ya. Jadi ini tinggal diterapkan untuk teman-teman semua. Untuk tata caranya, jadi di tahap pertama itu yang lebih banyak penebarannya, karena ini pakai tahap 1 lapis. Jadi sisakan sedikit ini untuk di tahap kedua, ketika kita menaburkan starter yang kira-kira di area mana yang tidak terkena starter. Jadi itu nanti diselingi. Makanya faktor yang paling mempengaruhi itu sebetulnya dari medianya. Sedangkan cari media yang ideal, yang tua misalkan, itu akan sedikit kesulitan karena kebanyakan petani juga ada yang terburu-buru untuk menjual jagungnya. Jadinya ya seperti ini. Jadi cukup jelas ya penjelasan kali ini cara pembuatan jamur supaya mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Jadi mungkin sekian untuk sharing kali ini. Semoga video ini bisa membantu untuk teman-teman yang kesulitan membudidayakan jamur bonggol jagung seperti ini. Dan semoga adanya video ini semua bisa teratasi. Mungkin cukup sekian, saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.